Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang 8 pintu surga. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, termasuk nikmat iman dan nikmat Islam, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan petunjuk dan jalan yang lurus melalui baginda Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam kita curahkan tiada henti-hentinya kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 pintu surga. Ada 4 pintu yang disebut dalam satu hadis. Sisanya dilihat dari hadis-hadis lainnya. Yaitu pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Dan yang keempat, pintu ar-rayyan. Yang kelima, pintu haji. Dan yang keenam, pintu al-aiman. Yang ketujuh, pintu al-khazimina al-ghaiza wa afina an-nas. Pintu sisanya adalah pintu zikir, pintu ridha, dan pintu ilmu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan bagi hambaku yang salih berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesik atau terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Itulah firman Allah di surah As-Sajdah ayat 17. Balasan ini diberikan bagi orang yang beramal sembunyi-sembunyi. Allah rahasiakan pula balasan baginya dan dinampakkan dengan senyata-nyatanya pada hari kiamat. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata, suatu kaum ada yang menyembunyikan amalan mereka. Allah pun membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang tidak pernah mereka pandang sebelumnya dan tidak pernah terbetik dalam benak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dinukil di dalam kitab At-Tafsir Al-Quran Al-Ahzim di keterangan ayat 145. 8 pintu surga yang akan dimasuki ini, salah satu pintu dinamakan Ar-Rayyan, dan pintu ini khusus bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW berkata, surga memiliki 8 pintu, 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya khusus dimasuki oleh
orang-orang yang berpuasa. Pintu lainnya adalah pintu orang-orang yang rajin mengerjakan sholat, pintu untuk yang rajin bersedekah, pintu untuk para mujahid. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Sahabat Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bertanya, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Nabi SAW pun menjawab, iya ada, dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi menukil ucapan Al-Harawi ketika menerangkan bahwa sepasang hartanya, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepasang harta adalah 2 ekor kuda, 2 orang budak, atau 2 ekor unta. Ibnu Arafah menyatakan segala sesuatu yang memiliki pasangan disebut dengan zauj. Sedangkan yang dimaksud dengan berinfak di jalan Allah dalam hadis ini mencakup berinfak untuk segala bentuk amal kebaikan. Ada juga ulama yang menafsirkan yang dimaksud adalah khusus jihad saja, namun memberlakukan secara umum seperti pendapat pertama itu sangatlah bagus, seperti pendapat pertama yang diucapkan oleh Al-Qadi ya dalam syarah Sahih Muslim. Sedangkan pintu kelima adalah pintu Al-Aiman dari Abu Hurairah dalam hadis tentang syafaat Nabi SAW berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu orang-orang yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman yang merupakan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Nama pintu keenam adalah Al-Khasimina, Al-Ghaisa, wa Al-Afina An-Nas. Mudah menahan amarah dan memaafkan orang lain, terdapat dalam hadis dari Raw bin Ubaidah dari Ash'ats dari Al-Hazan Al-Basri secara mursal. Bunyi hadisnya, innallaha baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an mazlamati. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Al-Qadi berkata, pintu-pintu surga lainnya disebutkan dalam hadis lain, yaitu pintu taubat, pintu Al-Khazimina, Al-Ghaiza, wa Al-Afina An-Nas, pintu ridha. Inilah jadinya ada 7 pintu yang ada dalam berbagai hadis. Sedangkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab akan masuk melalui pintu Al-Aiman. Itulah pintu yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan dalam hadis disebutkan ada 4 pintu surga. Di awal-awal bab jihad sudah diterangkan pula bahwa pintu surga itu ada 8. Rukun Islam yang tersisa adalah haji.
Tentu ada pintu khusus untuk orang yang berhaji. Itulah pintu yang kelima. Adapun 3 pintu lainnya ada di situ pintu Al-Khazimina Al-Ghaiza wa Al-Fina An-Nas, terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dari Raw bin Ubaidah dari Ash'ad dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Ada juga pintu Al-Aiman, pintu ketujuh, yang pintu orang yang bertawakal pada Allah yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Adapun pintu ke-8 adalah pintu zikir, sebagaimana yang diisyaratkan dalam riwayat Tirmizi, bisa jadi pula adalah pintu ilmu. Wallahu a'lam. Yang menarik adalah pertanyaan dari Abu Bakar dan dijawab oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar dipanggil dari 8 pintu surga. Abu Bakar adalah orang yang memiliki berbagai bentuk amal salih dan ketaatan. Hal itu terbukti sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, saya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Baik sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Al-Muzani berkomentar tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Komentarnya adalah, tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad SAW semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholat, akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya. Mengomentari ucapan Al-Musani tersebut, Ibnu A'liya mengatakan, sesuatu yang bersemayam dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat atau ingin terus memberi kebaikan terhadap sesama manusia. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surga yang ada. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.